Baik, tepuk tangan Ibu Bapak hadirin berbahagia. Alhamdulillah dengan ditandai pemukulan bedung oleh Gubernur Jawa Barat, Musabaqah Tilawatil Quran ke-36 tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2020 telah resmi dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan Masya Allah, iya sehat. Iya Kang Ade. Aduh, ingah pisan tepang jeung Lawas-lawasnya tuh penaknya udah. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat AA, saat ini saya sedang berada di Hotel Pape ya. Pape Hotel Subang dalam rangka sebagai Dewan Hakim cabang MSQ pada MTQ yang ke-36 Provinsi Jawa Barat di Kota Subang. Dan di belakang saya ini ada kolam renang. Jadi kalau mau adem tinggal ngagejebur ke sana. Dan telah hadir bersama saya para dai yang sangat luar biasa. Kita kenalan dulu sama beliau. Oke sahabat AA. Nah, beliau adalah Kiai Haji Didin Misbahuddin. Beliau sebagai pimpinan Pondok Pesantren At-Tadhkir. Jadi beliau seorang dai yang basicnya kiai, pimpinan Pondok Pesantren. Dan yang di sebelah sana pakai baju oranye itu seorang dai dari Kuningan. Beliau dari Majalengka. Nah, beliau dari Kuningan. Beliau dikenalnya Dr. Kiai Haji Ayub Sunandar Sunaria. Keren, mantap. Mantap. Sebelum kita ngobrol lebih jauh tentang MTQ dalam pandangan para dai, kita ngobrol hari ini MTQ dalam pandangan para dai. Bagaimana menurut mereka urgensi atau pentingnya MTQ dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, juga untuk kepentingan syiar dakwah. Nah, kita akan simak pendapat mereka. Namun sebelumnya seperti biasa kita buka dengan sholawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini para dai sudah tahu belum ikon sholawat yang biasa dibawakan oleh AA nih? Ya, Wah, sudah hafal ya. Kita bareng-bareng. Ya ya. tapi suaranya harus bagus itu. Percaya. Percaya. Kita sholawat dulu sahabat AA. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Deg 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 der. Nah, itu musiknya. Ciri khas AA. Nah, kalau di kampung itu kan ada musik marawis, musiknya begini, oh pakai jing-jing ranginang bawa. Gitu. Subhanallah. Kiai bagaimana? Sehat-sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana pondok pesantrennya Kiai? Sekarang santrinya berapa? Ya, mohon doanya. Sekarang santri kurang lebih 800. 800. Dan sekarang lagi pelebaran lahan dan lagi pembangunan, mudah-mudahan cepat Ya. beres. Namanya pondok pesantren At-Tadhkir. At-Tadhkir. At-Tadhkir itu singkatan amaliyah, tausiah, zikir. Subhanallah. Amaliyah, tausiah, zikir. Disingkat At-Tadhkir. Disingkat At-Tadhkir. Pokoknya sahabat AA nggak bakalan nyesel kalau nitip anaknya di pesantren.
bukan nyesel, justru bahagia. Bahagianya dunia dan akhirat. Iya, betul. Betul tidak Kiai? Betul. Alhamdulillah. Banyak santri-santri beliau yang berprestasi baik di tingkat lokal ataupun tingkat nasional. Subhanallah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ini beliau itu adalah disebutnya Kiai Haji Ayub Sunandar Sunarya. Nah, kalau Sunandar Sunarya kita jadi ingat sama dalang yang sangat terkenal ya. Bukan hanya Jawa Barat, bukan hanya Indonesia, tapi sampai ke internasional, yaitu Abah Asep Sunandar Sunarya. Namanya sama ya? Iya, ada Sunandar Sunarya. Nah, ini gimana bisa dikasih nama seperti itu, Kiai? Awalnya memang kedekatan keluarga saya dengan almarhum Abah Asep Sunandar Sunarya. Ada kedekatan. Ada kedekatan. Sehingga kata Abah, silakan namanya dikasih tambah. Ya kata Abah, bahasa beliau gitu ya. Dewek ngijinan cenah euy ngadukung sok we cenah tapalkeun ngaran dewek kasih lain gitu. Itu bahasa Abah. Tapi mungkin Abah itu memberi izin beliau itu dikasih nama Sunandar Sunarya itu, mungkin ada skill dari Abah yang nempel sama beliau. Pasti. Ya, Harus diuji. enggak penasaran enggak sahabat A? Coba kita simak. Kak Abah itu kan jagonya dalang. Kita pengen tahu suara Bima. Suara Bima. Ya memang satu hal yang berat untuk menempelkan nama Sunandar Sunarya itu karena memang sebagian publik ada yang mengatakan mana cenah ciri khas Abah Asep Sunandar Sunaryana kudu muncul gitu. Coba munculkan. Ya muncul kadang-kadang suara Bima kan lepas tina ngagerem gitu. Dit tak penting awamu. Wah, Contohnya seperti itu. bener. Mantap. Jangan-jangan kalau kita niru suara Bima, yang keluar malah suara ada apa? Gak cocok kan? Kalau Bima begitu. Terus suara apa lagi tuh, Kiai? Ya kadang-kadang niru lah mendengar kalau sedang pagelaran Abah Asep, kita ikut di panggung untuk saling mengisi begitu. Akhirnya saya sedikit-sedikit menangkap seperti di pagelaran wayang golek kan lamun tos tatalu suka ada yang disebut dengan kakawen atau murwa gitu ya. Kan macam-macam gitu. Coba, mangga. Macam-macam. Ada yang seperti ini. Gedong dur kali sambung pagulingan ya sepi ting trim pepetetan samia murag balingbing lanjeruk manis, kira-kira seperti itu contoh-contohnya begitu. Subhanallah. Tek. Aduh sahabat A, ternyata beliau nggak salah ya kalau dikasih nama di belakangnya itu Sunandar Sunarya. Jadi kalau sahabat A mau ngundang beliau itu nama kiainya Kiai Haji Dr. Ayub Sunandar Sunarya. Aduh. Baik sahabat AA, kita berbincang sejenak. Sekarang di Kota Subang sedang ada pagelaran MTQ tingkat Provinsi Jawa Barat. Kita dengar bagaimana menurut para kiai ini urgensi atau pentingnya MTQ dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya kalau untuk dai demi syiar dakwah. Nah, bagaimana menurut kiai pentingnya MTQ ini? Penting nggak untuk kepentingan dakwah tuh MTQ itu? Gitu. Baik, menurut saya MTQ ini merupakan satu hal yang penting dilaksanakan, sangat penting bahkan. Sangat penting. Karena alasannya yang pertama mensyiarkan, membumikan, dan mendakwahkan Al-Quran. Dengan adanya MTQ ini, masyarakat se-Jawa Barat, kalau tingkat nasional se-Indonesia menjadi tahu bahwa Al-Quran itu indah dan Al-Quran itu banyak ragamnya, dan Al-Quran itu tidak hanya dibaca sedemikian rupa, tetapi Al-Quran itu banyak sekali cabang-cabang yang bisa kita gali, baik tafsirnya,
kaligrafinya, syarhilnya, fahmi dan sebagainya, sehingga masyarakat menjadi tahu tentang keindahan dan keagungan Al-Qur'an. Subhanallah. Yang kedua, mungkin alasan pentingnya yang kedua sebagai upaya kaderisasi. Kaderisasi bagi para qori-qori selanjutnya, generasi-generasi dai, generasi qori, generasi pensyarah, generasi hafidh-hafidhah. Karena tanpa MTQ ini mungkin para santri, anak-anak kita tidak akan begitu semangat untuk mempelajari Al-Quran, ilmu-ilmu Al-Quran dan sebagainya. Tapi dengan adanya MTQ ini mereka termotivasi untuk terus mempelajari sehingga kaderisasi akan terus muncul dan muncul. Kemudian yang ketiga, di samping itu MTQ ini sebagai wahana untuk silaturahim para qori, para kiai, para santri, sehingga dengan silaturahim ini provinsi, negara akan menjadi berkah. Karena bayangkan kumpul para hafidh, para qori, para mubalik, para pensyarah, para ahli kaligrafi, para ahli-ahli Quran. Mereka adalah orang-orang yang sangat dimuliakan oleh Allah, berkumpul di suatu daerah. Maka yakin kota Subang ini ketika tanahnya sudah diinjak oleh ahlul Quran, maka kota Subang ini akan menjadi daerah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Dan Allah. masyarakat Subang pun kebagian berkahnya, kebagian manfaatnya. Makanya sampai kapanpun MTQ ini perlu dilaksanakan. Karena tanpa MTQ nanti syiar Al-Quran kurang. Makanya saya tetap mendukung untuk terus melaksanakannya MTQ. Ya, berarti kita pun menghaturkan terima kasih ya. Terima kasih. Kepada pemerintah yang selalu mendukung, Ya. bahkan menjadi pendorong besar terjadinya atau terlaksananya MTQ ini, baik dari mulai tingkat desa ya, Desa sampai kepada tingkat nasional, bahkan internasional. Subhanallah. Dan ini kiai ini sahabat A, beliau itu dulunya itu peserta MTQ sama seperti saya juga peserta MTQ. Tapi jangan disuruh baca Quran dengan tilawah yang bagus ya, karena dalam MTQ itu cabangnya banyak. Ada diantaranya untuk menggodok para dai, yaitu musabakoh syarhil Quran. Masih ingat Kiai ketika dulu lomba? Insya Allah masih ingat. Coba sekarang praktek 3 menit lah. Aduh, praktek 3 menit. Iya. Yang seperti dulu ketika sedang lomba. Iya. Terus prakteknya posisinya pensyarah atau penterjemah atau qori gitu kira-kira. Dulu saya pensyarah. Pensyarah, silakan. Dulu saya pensyarah. Iya, Lupa lagi ya gimana ya? Naskahnya. Boleh. Sambil berdiri ya. Boleh. Sambil berdiri. Kelihatan nggak? Terus duduk aja. Duduk aja cukup. Duduk aja. Pornografi kini bukan hanya sebagai ekspresi seni, tapi sudah dijadikan hobi dan banyak diminati oleh para remaja putri dengan alasan tren masa kini tak peduli walau harus mengenakan bikini. Betul. Allah, luar biasa, masya Allah, luar biasa. Pantas kalau beliau itu juara saat itu ya di Banten tingkat nasional. Mantap, luar biasa. Sekarang kita simak pemaparan dari beliau, Kiai Haji Ayub Sunandar Sunaria. Penting nggak MTQ ini untuk kepentingan dakwah? Silahkan Kiai. Ya, menambahkan kalau tadi Kiai Din itu secara universal, secara umum, saya menyoroti sesuai dengan kapasitas kita sebagai Dewan Hakim Syarhil Quran, terutama secara umum sangat penting, termasuk juga di bidang Syarhil Quran. Malah ada nilai lebih dengan Syarhil Quran itu akan menciptakan langsung 3 kadar. Yang pertama kadar qori-qori'ah terbaik, karena di Syarhil Quran kan ada qori. Yang kedua juga akan menciptakan dai-dai terbaik, karena dia memaparkan apa yang disampaikan oleh qori. Kemudian juga ada penterjemah, akan menghasilkan penterjemah yang handal begitu di dalam Syarhil Quran. Makanya saya secara pribadi sangat mendukung dengan adanya MTQ ini, dan semua kecabangan juga ada semakin berkembang begitu ya. Bahkan begitu. mungkin MSQ Musabakoh Syarhil Quran itu bisa menjadi model dakwah
Nah, jadi bisa menjadi solusi kejenuhan dakwah. Ketika sekarang mungkin sudah bertebaran banyak dai-dai, banyak mubalik dengan kalau misalnya monoton, hanya ceramah saja mungkin ada titik kejenuhan. Ada titik jenuh Ada titik begitu. jenuh, sehingga perlu adanya tablik variatif. Tablik variatif. Dan hadirnya MSQ ini menjadi solusi untuk mengatasi kejenuhan dakwah supaya masyarakat tetap segar dan terus semangat untuk mengikuti dakwah para mubalik. Salah satunya model MSQ ini. Karena model MSQ ini 3 in 1 ya. 3 in 1. Termasuk memang sekarang perkembangannya MSQ ini sangat luar biasa. Ternyata nggak monoton. Sekarang ada kebersamaan lagu dan lain sebagainya gitu ya. Seperti kata Ki Didin, contoh ketika menjadi peserta jenis pornografi merajalela kemana-mana, kan akibat pornografi itu banyak orang yang sekarang remaja-remaja yang memang hamil di luar pernikahan begitu ya. Kalau bahasa Abah Asep mah begini kira-kira, tai kotok, tai lantung, tai meri, lalakina, mojang denok, beteng melenung, ngancan puguh, salakina. Gitu kira-kira. Subhanallah. Jadi ini dai-dai ini punya kekhasan masing-masing ya. Subhanallah sahabat AA. Kita pingin lama ngobrol tapi ini dari kejauhan sudah sayup-sayup. Panggilan azan maghrib mau berkumandang. Oh iya, kelihatan. lagi. Kita harus siap-siap untuk sholat maghrib. Terima kasih sahabat AA telah setia dengan channel dakwah ini Asep Anom TV. Terima kasih juga Dan para yang subscriber. terakhir Kang, jadi terima kasih kita secara semua gitu ya atas nama Dewan Hakim di Syaril, kita berterima kasih kepada Pemprov juga yang bermitra otomatis dengan Pak Kepala Kanwil Kementerian Agama yang di bawahnya Pak Kabid Penais yang di dalamnya ada MTQ dan juga Pengurus kepada pengurus LPTQ baik provinsi atau kabupaten, termasuk tuan rumahnya yaitu pemerintah daerah dengan LPTQ dengan Kemenag Kabupaten Subang ini. Juga termasuk masyarakat Subang. Alhamdulillah, dengan Jadi masyarakat. harapan kita mudah-mudahan pemerintah dengan ulama dengan masyarakat tetap bersinergi untuk terus memprogramkan kegiatan-kegiatan keagamaan khususnya di Jawa Barat, umumnya di Indonesia, supaya syiar Islam semakin menggema di Nusantara. Amin ya Allah rabbal alamin. Kita tutup dengan doa seperti biasa. Rabbi yassir lana wala tu'asir alaina, Rabbi tamim lana bil khairi a'malana. Ya Allah, mudahkan urusan kami ya Allah. Amin. Ya Allah, jangan kau persulit urusan kami ya Allah. Amin. Sempurnakan hidup kami dengan amal soleh, kebaikan-kebaikan yang kau ridhoi ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Ya, sama-sama.